Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat ini agung para alim ulama, Nini mama nanggadang bahasa batua, jadi pandai dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus dan jamaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Rabb yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, setelah kita beberapa bulan melewati masa lockdown, ladape kita kembali melaksanakan kegiatan ibadah, terutama di masjid, di musola dan di surau-surau di sekitar awak. Mudah-mudahan kondisi dan keadaan itu semakin hari semakin membaik, sehingga kita tidak lagi terganggu untuk melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah tidak akan menambah keutamaan dan kemuliaan bagi beliau, tapi justru solawat itu akan kembali kepada kita yang mengucapkannya. Kitalah yang memerlukan pengakuan, kitalah yang memerlukan syafaat, kitalah yang memerlukan pertolongan dan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk jaminan kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memuliakan dua orang Rasul, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 dalam Al-Quran, awal dari ayat yang keempat, kemudian diulang oleh Allah pada ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
walladzina ma'ah. Contoh suri tauladan yang teramat sangat baik, yaitu apa yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersama dengan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Yang pertama bidinya, yang kedua anaknya. Siapa istri Nabi Ibrahim? Siti Sarah. Siapa lagi? Siti Hajar. Siapa anak dari Nabi Ibrahim? Dari Siti Hajar lahir Ismail alaihi salam. Dari Siti Sarah lahir Ishak alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu istrinya, keluarganya, anaknya, seluruhnya adalah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik. Tidak hanya itu, Allah ulang pada ayat yang ke-6. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar sudah ada untukmu semua, fihim, apa yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya tadi, uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang sangat baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang mengharapkan balasan dari Allah. Siapa lagi? Wal yawmal akhir, dan orang yang ingin selamat dia sampai ke hari kiamat. Yakin dia dengan adanya hari kiamat dan ingin dia mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Lalu di ujung ayat itu Allah peringatkan, wa may yatawalla, siapa yang berpaling, siapa yang tidak mencontoh Nabi Ibrahim, siapa yang tidak meneladaninya, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Bapak Ibu jamaah yang mulia, apa keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang akan kita jadikan pedoman di sepanjang kehidupan kita? Insya Allah sungguh ini tidak akan cukup waktu kita untuk membahasnya, tapi setidaknya beberapa poin dapat kita kemukakan. Yang pertama yang kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau adalah seorang Rasul yang akidahnya luar biasa kokoh, tertanam tauhid di dalam dirinya, tertanam nilai-nilai keimanan di dalam dirinya, kokoh luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita perhatikan cobaan hidup Nabi Ibrahim kok tidak manga-manga jawab. Lahir dari keluarga yang tidak bertuhan kepada Allah. Ayahnya penyembah patung, pembuat patung, penjual patung. Kemudian di masa kecilnya beliau disuruh menjual patung-patung itu walaupun bertentangan dengan batinnya. Karena dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah firmankan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa ilaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus berdasarkan fitrah Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Mau kasih ayat itu Bapak dan Ibu, setiap manusia dan lahir ke bumi kok barasin fitrah dan membawa fitrah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di masa mudanya tidak mau ikut dengan Raja Namrud menyembah
patung dan berhala. Orang menyembah patung berhala satu Allahnya, beliau tidak mau. Bahkan beliau merusak patung-patung yang disembah orang sampai Nabi Ibrahim diberi hukuman mati. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup untuk mempertahankan akidah. Nabi Ibrahim memperoleh jodoh. Tadi namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini wanita yang cantik. Raja kafir menginginkan istri Ibrahim ini, lalu diculiknya. Tetapi Allah selamatkan Siti Sarah dari gangguan raja kafir itu. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam terancam nyawanya karena dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam penuh kesabaran. Beliau tetap mempertahankan akidahnya. Ibarat balik di dalam sawah, nyutatap bakile barasien, walaupun yang berada di tengah-tengah lumpur. Iman di hatinya bagaikan mutiara di lautan. Dia tetap bercahaya dan dicari orang. Iman Nabi Ibrahim alaihissalam ibarat api 24 karat. Dibakar api tidak berubah. Tak heran-heran Raja Kapir mencari. Wabah hari-hari Nabi Ibrahim pun dipanggang kayu sampai menggantungan nyola masalah jadi abu. Ya, yang Nabi Ibrahim itu tidak terbakar dia. Padahal di saat dia dibakar itu, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah apa yang akan kau minta. Namun Nabi Ibrahim minta ke Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim tidak berdoa. Dia hanya mengatakan, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di negeri ini hanya aku yang bertuhan kepada Allah, sedangkan mereka semua adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan Allah lebih tahu memperlakukan aku, dan aku telah ridha untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau Bapak Ibu coba cari dalam Quran, ada tak doa Nabi Ibrahim ketika akan dibakar dalam kubur Nabi? Insya Allah tidak akan ketemu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim begitu yakin dengan akidahnya, begitu kokoh dengan keimanannya, terhujam tauhid ke dalam dirinya begitu hebat, sehingga beliau tidak takut dengan kobaran api sekalipun yang akan membakarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman kepada api yang diciptanya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Dingin api nenangnya, selamatkan di Allah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa yang dapat kita ambil hikmah dari peristiwa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan yang akan menggoncang keimanan kita, yang akan merusak akidah kita. Bahkan hari ini orang akan menguburkan Pancasila, menggantinya dengan komunis, menggantinya dengan ateis, menggantinya dengan tidak beragama. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk istiqamah di dalam akidah kita. Tiada Tuhan selain Allah. Biar kita mati berkanan tangan mempertahankan akidah itu daripada kita mengikuti ajaran komunis. Orang komunis kok pada ini dimuliakan lebih sesat daripada Yahudi, lebih sesat daripada Nasrani. Kenapa? Karena mereka
adanya Tuhan. Mereka tidak mengakui dosa dan pahala. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan surga dan neraka. Begitu orang komunis. Cuma akhir-akhir gua dulu orang sasek Asianan demo-demo komunis itu mau berusuh aja. Itu salah dinyolah. Bentuk tak pernah fungsinya di zaman komunis. Padahal nama C3 di zaman komunis apa ya? Betapa kejamnya komunis dia tahu. Cuma yang kita sayangkan Bapak Ibu yang muliakan, ajaran komunis ini dipelintir oleh pelaku-pelaku sejarah, pembuat-pembuat sejarah masa kini. Sehingga anak-anak awak yang lahir di tahun 2000-an kemari, kalau ditanya kayaknya komunis kena kaki. Kenapa? Pelajaran tentang itu dikurangi. Mereka tidak lagi diberitahu betapa hebatnya bahaya laten komunis itu mengancam akidah. Dan komunis sudah gagal di berbagai negara dunia. Di Uni Soviet, di negara-negara lain, komunis coba berkembang di Cina. Ternyata dimanapun komunis hidup, tidak pernah dia mendatangkan kesejahteraan. Kenapa? Karena dia anti Tuhan. Ini keteladanan pertama dari Nabi Ibrahim. Marilah kita hidup istiqomah dengan keimanan kita. Pelihara akidah kita. Pelihara tauhid dalam diri kita. Suburkan terus nilai-nilai keimanan kita. Apapun situasi dan kondisi yang ada, kita harus kokoh dengan nilai-nilai akidah yang tertanam dengan baik itu. Perbanyaklah kita duduk mengkaji tentang iman, tauhid, akidah ini. Perbanyaklah menanamkan nilai-nilai itu kepada anggota keluarga kita, karena kita tidak tahu besok pagi apa yang akan terjadi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar sukses di dalam mendidik anak dan keluarganya. Di dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah Subhanahu wa taala abadikan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berilah kami anak keturunan yang soleh. Di masa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah itu berpuluh-puluh tahun nyoba doa, berikhtiar, berusaha dan berdoa. Allah dia kira anak belum. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Ibrahim menikah kembali dengan seorang budak berkulit hitam legam namanya Siti Hajar. Rabbi habli minas salihin. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dan keluarganya itu dengan lahirnya seorang anak yang sangat penyantun, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dianjurkan oleh Siti Sarah menikah lagi. Ibu pernah ibu menganjurkan suami ibu nikah balik? Tidak kan? Bapak tidak. Karena keadaannya tidak sama dengan Siti Sarah. Tidak sama dengan Siti Sarah. Siti Sarah 20 tahun Pak, tidak punya anak. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan anak, yang namanya perempuan punya rasa cemburu kepada perempuan lain, apalagi itu madunya. Di saat hamil Siti Hajar kok nyokabek-kabek parinya, nyondo-ando aja nampak. Yang namanya orang hamil Pak Mando dia Pak, lah pakai stagen dia nampak aja. Ya. Kemudian lahir anak, bertambah rasa cemburu dari Siti Sarah. Jawab 20 tahun tak ada beranak, itu setahun dia ada anak. Keluar Nabi Ibrahim dengan istrinya, dengan anaknya masih bayi tadi, sampai beliau berhenti di satu tempat yang disebut dengan Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi
sebuah lembah. Lembah itu bernama Bakkah. Bakkah, lembah yang diberkahi Allah. Dari kalimat Bakkah itu diberi nama Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengadukan nasibnya kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian anak keturunanku di lembah yang gersang, yang tidak ditumbuhi tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dimuliakan. Nyuting gade Nabi Ibrahim di situ, berarti berdua saja. Siti Hajar dengan lalu ada 3 doa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak keturunanku orang yang istiqamah di dalam menunaikan ibadah salat. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia rindu hendak mengunjungi Baitullah ini nanti sampai hari kiamat. Yang ketiga, warzuqhum minas tsamarat. Berilah mereka penduduk Mekah ini nanti rezeki dari bermacam buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Lalu kabulkan doa Nabi Ibrahim oleh Allah Bapa dan Ibu. Yang pertama, anaknya rajin sholat, keluarganya rajin sholat, alhamdulillah. 2 anak Nabi Ibrahim, cie dari Siti Hajar namanya Ismail, cie lain bekor di usia tuanya baladak puluh Siti Sarah namanya Ishak. Kedua-duanya menjadi nabi, kedua-duanya menjadi rasul pilihan Allah. Kemudian Ismail alaihissalam masih bayi, tinggal bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan anak keturunannya di dekat Ka'bah itu. Tetapi nanti beliau kembali di saat anak itu telah remaja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail dan bayi cakulah remajanya, datang Nabi Ibrahim balik menemuinya ke sini. Datang Nabi Ibrahim punya tanyakan ke Siti Hajar. Siti Hajar, di mana awak? Kata Siti Hajar, Ismail sedang di Arafah. Dia main sini dengan kawan-kawannya. Tapi jangan khawatir, lambo tanamkan kayaknya nilai-nilai keimanan. Lambo dia tahu kayaknya sia Tuhannya, apa pedoman hidupnya, makanya harus bersikap. Pokoknya lambo tanamkan nilai-nilai akidah yang salimah kepadanya. Dan lambo dia tahu kayaknya bahwa ayahnya adalah seorang rasul bernama Ibrahim alaihissalam, utusan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, bertuhan kepada Allah. Dia sangat merindukan. Silakan engkau nanti memanggilnya. Wailah Nabi Ibrahim ke Arafah. Nampaklah anak-anak bermain-main. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Wahai Ismail, ini ayah. Ismail pun kemudian menyambut, iya ayah. Walailah Ismail pun menemui ayahnya. Mereka berpelukan penuh kerinduan. Ayah yang sangat merindukan anak, anak yang sangat merindukan ayahnya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berjalan lama. 3 malam berturut-turut mimpi datang kepada Nabi Ibrahim, dan yang datang di dalam mimpinya itu adalah wahyu Allah, perintah untuk menyembelih putranya sematawayang ketika itu, Ismail alaihissalam. Bapak Ibu dimuliakan,
dialog itu diabadikan Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. Surah yang ke-37 ayat 102. Tatkala Ismail telah remaja, datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui wahyunya di dalam mimpi 3 malam berturut-turut. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah Yaumun Nahar hari kepastian. Malam pertama Nabi Ibrahim masih ragu ikut perintah Allah atau bisikan setan. Hari itu diberi nama dengan hari Tarwiyah, hari keraguan-raguan. Malam kedua mimpi balik Yaumul Arafah. Kemakrifatan Ibrahim telah menyampaikannya kepada sebuah keyakinan bahwa yang datang dalam mimpinya adalah wahyu dari Allah, bukan bisikan setan. Hari yang ke-9 di Arafah disebut dengan nama Yaumul Arafah, hari Arafah. Hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah disebut hari Arafah. Hari yang ke-10 datang lagi mimpinya, dan Nabi Ibrahim benar-benar memenuhi janjinya. Beliau menyembelih putranya di hari yang ke-10 itu. Hari itu disebut Yaumun Nahar, hari kepastian. Aku yang ambil pelajaran situ Bapak dan Ibu. Anak remaja yang dididik di Siti Hajar tanpa Ibrahim di sampingnya, rela memberikan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Kira-kira pondok pesantren macam mana dan dibuat di Siti Hajar mendidik hebatnya anak kecil itu sampai punya akidah yang luar biasa. Dan ini adalah keberhasilan keluarga Ibrahim. Benar-benar mereka sukses menanamkan nilai-nilai keimanan kepada istri dan anak-anaknya. Anak-anak awak zaman kini Bapak dan Ibu, awak jagoan solat saja syukur bang. Barangkali waktu kok pintunya yo saya dulu tapi dia keluar lagi. Yo jadi jago nak solat subuh. Yo jadi yo jadi tapi kalau dia bodoh lagi. Anak Nabi Ibrahim amuk ini minta dia ayahnya kena. Nah ini yang kedua. Yang ketiga Bapak dan Ibu yang dimuliakan, apa yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang sangat sabar di dalam menjalani kehidupan. Bahasa sabarnya Nabi Ibrahim, beliau tersiksa mulai dari sejak kecilnya sampai akhir hayatnya dengan berbagai gangguan dan cobaan. Mulai dari tekanan keluarganya sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang yang sedang berkuasa dan punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan, semua mereka tidak mau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa sabar. Di masa keteknya sabar, di masa remajanya sabar, di masa dewasanya sabar, setelah berumah tangga sabar, puluhan tahun tak dapat anak sabar, menikah lagi dapat anak sabar lagi, setelah dapat anak diperintah Allah untuk menyembelihnya, tetap dia mau kerjakan karena dia sabar. Dia merasa apa yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang luar biasa sabar. Ketika istrinya diculik oleh Raja Kafir, Allah selamatkan Siti Sarah itu dari gangguan Raja Kafir. Tetapi Nabi Ibrahim tidak kuasa untuk melawan kezaliman Raja Kafir itu menculik istrinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lama mendapatkan keturunan, beliau tetap penuh sabar memohon dan meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Tapi ternyata di balik kesabarannya, Allah ceritakan dalam surah As-Saffat itu, Allah hanya menguji bagaimana keimanan seorang Ibrahim alaihissalam.
Awak ini Bapak Ibu yang dimuliakan sudah hidup di tengah zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Zaman yang penuh fitnah itu artinya musibah, bencana terjadi silih berganti. Kebenaran dianggap kesalahan, kesalahan dianggap kebenaran. Orang-orang yang bodoh berkuasa, orang-orang yang zalim, justru mereka merajalela. Tetapi jika kita hidup penuh kesabaran, kita insya Allah mendapatkan perlindungan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang selalu dalam kesabaran. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang rela berkorban. Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim kekayaan berupa harta, di antaranya adalah binatang ternak yang banyak. Di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam timur untuk bakal dia, timur dijauhi beranak banyak, timur kambing pun luar biasa jumlahnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam catatan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, alun-alun anak talong dan yang hebatnya korban Nabi Ibrahim. Paling-paling kita berkurban hanya seekor kambing atau seekor sapi, itu pun sudah hebat. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berat baginya mengeluarkan 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing untuk dikorbankan. Coba tunjuk tangan ibu dan sambung kurban saja Nabi Ibrahim. Aduh, awak satu sepertujuh Jawi ini cerita banyak kapalo dan tu awak, buntutnya tu awak lo, hati tu awak lo, jantung tu awak lo, kupon pun dapat awak sepunya selelai. Kurbannya sepertujuh Jawi, ya. Nabi Ibrahim 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing. Kurban Nabi Ibrahim. Timbul di awal umat Nabi Muhammad apa kecil Nabi? Nabi SAW pernah menyembelih 2 ekor kambing. Satu beliau sembelih, apa kata beliau? Ya Allah, terimalah kurban ini daripadaku dan keluargaku. Berikutnya ambil cik lain, kambing yang saya lain. Dia Nabi Rasulullah, wahai Allah, terimalah kurban ini daripadaku dan untuk umatku. 2 ekor kambing beda-beda Nabi, dan seekor kecil beliau untuk diri dan keluarga, yang seekor lain untuk umat. Tapi Nabi SAW pernah berkurban 10 ekor unta besar, gemuk-gemuk. Mungkin Bapak Ibu ingat di masa Presiden Soeharto almarhum, beliau pernah dulu berkurban Jawi semental 10 ribuan. Itu setelah berkonsultasi dengan ulama. Karena Rasulullah ketika jadi presiden dulu pernah berkurban 10 ekor unta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, sekurang-kurang kurban itu 1000 kambing sekeluarga. Sekeluarga 1000 kambing. Oh bisa dulu, alhamdulillah. Bisa seekor Jawi rancak mana? Tapi seekor Jawi sudah sebanyak Ustaz, boleh, ada usaha. Sekurang-kurangnya seekor kambing 1 keluarga. Itu kurban. Kira-kira kamu pada minggu acung kamu menerima telepon, SMS, WA, konsultasi masalah zakat. Kecilnya siaran alun akikah tidak diterima kurbannya dari Allah. Abu mulia kurban lainnya dan akikah. Bapak Ibu yang dimuliakan, tidak ada hubungan antara ibadah kurban dengan ibadah akikah. Akikah adalah bersyukur atas kelahiran seorang anak, lalu dilakukan 3 hal. Pertama, beri nama yang baik. Kedua, potong rambut anak itu. Ketiga, sembelih 1 ekor kambing jika dia anak perempuan, sembelih 2 ekor kambing kalau dia anak laki-laki. Kalau tidak mampu 2 ekor, 1 ekor kambing untuk anak laki-laki pun dibolehkan. Tapi afdolnya 2 ekor kambing. Hukumnya tidak wajib, sunnah muakkad. Kapan dia sunnah muakkad? Apabila orang tuanya mampu
Jika orang tuanya tidak mampu, tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lawan orang kaya awak. Dia pun tak ada dia kikah orang kaya awak sesuatu doh. Allah makan saja awak syukur lah. Susah itu dimasuk itu. Bukan tak tahunya masuk kikah itu penting, tapi dari mana dari Bali dia kambiang. Tak boleh awak ngopek orang kaya awak. Dan tidak ada hubungannya akikah tidak akikahnya kita. Kalau sudah mampu kita berkurban, apa kata Nabi? Orang yang mampu berkurban, sengaja tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat solat kami. Anda perlu guys mengarayun. Awak sanggup berkurban tapi sengaja nak berkurban, tak usah pergi solat Allah. Lepas offset Bapak Ibu ya, 6 dan 9 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah mungkin dulu beberapa hal yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan. Mintakan kepada Allah, ya Allah, mampukanlah aku ya Allah menjaga akidah diriku dan keluargaku. Mampukanlah aku ya Allah membentengi keluargaku dari azab Engkau ya Allah. Mampukanlah aku ya Allah menjadi orang yang sabar. Mampukan aku berkurban ya Allah setiap tahun. Berikan rezeki dari jalan-Mu ya Allah, sehingga aku bisa pula menikmati, mendekatkan diri kepadamu dengan cara berkurban ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki. Masih ada waktu kita untuk berkurban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian subuh kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi